Hai, akhirnya kita tiba di hari puncak pesta demokrasi. Sudahkah kamu mencoblos? Dan kira-kira siapa nih kandidat yang memperoleh suara terbanyak di TPS-mu? Nah, melihat sedikit ke belakang, beberapa survei sudah dilakukan untuk melihat kecenderungan pemilih terhadap 3 kandidat capres dan cawapres di tahun ini. Sejumlah survei menunjukkan Prabowo Subianto memperoleh keterpilihan terbanyak, yaitu di atas 45%. Terdapat juga tren kenaikan jumlah masyarakat yang menginginkan pemilihan presiden berlangsung 1 putaran. Sementara pandangan lain melihat masih terbuka Pilpres berlangsung 2 putaran. Nah, kira-kira faktor apa lagi nih yang menentukan Pilpres 1 atau 2 putaran? Saya sendiri berada dalam posisi semuanya masih serba mungkin kok. Bisa mungkin 1 putaran dan bisa mungkin 2 putaran. Bahkan saya melihat potensi 2 putarannya jauh lebih tinggi dibandingkan potensi 1 putaran gitu. Menurut survei nasional yang dilakukan Lembaga Penelitian Populi Center periode 27 Januari hingga 3 Februari 2024, pasangan Prabowo Gibran memperoleh keterpilihan terbanyak, yaitu sebesar 52,5%. Sementara pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan sebanyak 22,1%, Ganjar dan Mahfud sebesar 16,9%. Meskipun begitu, pengamat politik Ray Mangkuti masih meragukan Pilpres bisa berjalan 1 putaran. Karena menurutnya salah satu paslon harus mendapatkan suara 55% dengan estimasi margin error 2%. Sementara survei saat ini keterpilihan tertinggi satu paslon baru mencapai 52,5%. Selain itu, adanya tindakan dan langkah paslon yang kurang tepat juga bisa membuat perubahan suara, seperti money politik ataupun programatik politik, yaitu bansos yang terang-terangan bisa menurunkan suara pemilih untuk paslon yang menyalahgunakan bansos untuk kepentingannya sendiri. Peta Pilpres 1 putaran 2 putaran itu bisa berbeda. Kalau di 1 putaran mungkin 02 lebih dijagokan kan. Tapi kalau 2 putaran belum tentu. Ini seperti orang yang mampu berlari dengan jarak pendek dan jarak jauh. Kalau jarak pendek dia menang. Tapi jarak jauh belum tentu dia yang menang karena napas kurang. Lalu, apakah dengan Pilpres 2 putaran akan menambah biaya lagi? Nah, tentu biaya akan makin mahal, tapi saya kira kampanye soal biaya mahal itu jangan terlalu dilebih-lebihkan. Karena ingat ya, Pilkada 2020, tanda kutip, dipaksa oleh Presiden untuk tetap berlangsung di tengah gejolak COVID. Dan kita pada saat itu Delta loh ya, COVID yang paling menakutkan di tahun 2020, tapi dipaksa Presiden untuk tetap jalan. Alasannya cuma satu dari Presiden itu. Apa? Supaya ekonomi tetap berkembang. Sebab itu yang menyedot ekonomi saat itu gitu loh. Sebab kalau nggak ada COVID, mungkin kita lesu secara ekonomi karena nggak ada jual beli, nggak ada transaksi, nggak ada yang melibatkan publik. Nah, oleh karena itu jangan bicara 16-17 triliun, sebab yang beredar di tengah masyarakat itu bisa lebih besar dari itu, yang dalam rangka justru menggenjot ekonomi, menaikkan ekonomi, dan menstabilkan ekonomi. Jadi nggak sabar ya menunggu hasil perhitungan suara. Dan kamu tim yang mana nih? Mau 1 atau 2 putaran? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.